Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, untuk doa, Ibu persilakan Putri untuk memimpin. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, kalian sudah melakukan pengabsenan tepat waktu di Google Classroom. Sebelum kita mulai kegiatan, jadi silakan pastikan kalian duduk senyaman mungkin, sehingga kalian akan merasa informasi-informasi yang diberikan itu mudah untuk dicerna, seperti itu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui diskusi kelompok dan tanya jawab peserta didik secara lisan dan tertulis dengan cermat mampu yang pertama. Jadi nanti diharapkan kalian mampu menemukan pola pada barisan bilangan yang diberikan. Kemudian yang kedua, merumuskan pola pada barisan bilangan. Kemudian yang ketiga, mengoreksi bilangan yang tidak tepat dari pola pada barisan bilangan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Adapun manfaat dari mempelajari materi ini, yakni, ini salah satu contoh manfaatnya ya, tentu saja banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari pola pada bilangan. Bagaimana kalau kasus seperti ini? Nah, jika Dedek mendapat nomor urut 1204, ya, maka Dedek akan mengisi di bilik berapa? Tentu saja dengan manual kita tidak bisa menghitung ya, anak-anak ya. Jadi nggak mungkin kita menghitung satu-satu sampai 1204, itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Nah, dengan mempelajari pola bilangan pada hari ini, itu akan memberikan solusi alternatif jawaban lain yang memudahkan kalian dalam melakukan perhitungan selain menghitung satu-satu manual tadi. Nah, jadi itu salah satu manfaatnya. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita istilahnya pemanasan dulu. Ya, jadi kita akan melaksanakan kegiatan games. Oke, kita mulai ya. Silakan dipersiapkan. Wow, posisinya tergantikan. Ini Sri yang pertama. Banyak juga yang masih keliru ya. Jadi ini merupakan bilangan kuadrat anak-anak. Jadi habis 36. 36 itu berapa kuadrat? 6 kuadrat. Ya, 6 kuadrat. Habis itu berarti selanjutnya? 7 kuadrat. Ya, harusnya 7 kuadrat. Kalau 7 kuadrat berapa? 49. Jadi yang keliru ini. 7 kuadrat. Ya, berarti yang keliru ini nanti dicermati kembali lagi materinya ya anak-anak ya. Sudahkah kalian mendownload LKPD yang ada di Google Classroom kalian? Sudah, Bu. Ya, jadi Ibu jelaskan sedikit ya berkaitan kegiatan kita. Sudah, Bu. Oke. Jadi di sini sudah terlihat ya. Jadi kita sudah yang pertama kalian sudah melakukan istilahnya membaca bahan ajar dan pola bilangannya, videonya sudah kalian tonton. Kemudian kalian juga sudah mengabsensi ya. Nah, jadi kegiatan selanjutnya adalah mendownload LKPD. Karena sudah, berarti silakan kalian masuk ke forum diskusi yang sudah Ibu berikan. Di sini sudah Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi silakan nanti masuk ke forum diskusi sesuai kelompok yang sudah Ibu bentuk. Kemudian masuk ke link grup WA-nya masing-masing. Dan silakan kalian berdiskusi berkaitan dengan materi atau soal-soal yang ada di LKPD tadi yang sudah kalian download. Jadi kalau seandainya kalian terkendala apapun atau terdapat permasalahan dalam menjawab, silakan kalian bisa mention Ibu ya. Jadi silakan kalian bisa bertanya di grup tersebut. Jadi Ibu akan pantau selama diskusi ini. Nah, seperti itu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8
28, Ibu akan berikan waktu diskusi kalian 30 menit. Jadi Ibu harapkan jam 9 kita sudah berkumpul kembali di tatap maya di link ini lagi. Paham ya anak-anak? Paham. Oke, nah sekarang silakan kalian live dan jawab soalnya di grup masing-masing. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Nimade Novita Budianti, perwakilan dari kelompok 4. Masalah nomor 3, informasi yang diketahui adalah yang pertama, lama lampu lalu lintas menyala, yaitu lampu hijau menyala selama 30 detik, lampu kuning menyala selama 2 detik, dan lampu merah menyala selama 98 detik. Informasi kedua adalah proses lampu lalu lintas bekerja. Prosesnya adalah dari merah, kuning, hijau, kuning, merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Nah, informasi yang ditanyakan adalah, jika lampu merah pertama pada pukul 6.30 WITA, maka lampu berwarna apa pada pukul 6.45 WITA? Langkah pertama yang kelompok saya lakukan adalah mencari lama waktu dari pukul 6.30 menuju 6.45 WITA. Lama waktunya ada 15 menit atau 900 detik. 900 detik didapatkan dari 15 menit dikali 60. Nah, dari informasi yang diketahui, terdapat pola yang berulang-ulang. Pola tersebut adalah dari merah, kuning, hijau, kuning. Dan lama pola itu berjalan adalah 132 detik. Maka dari itu, saya menambahkan 132 detik berulang kali hingga mendapatkan angka yang mendekati 900 detik. Dan saya mendapatkan angka 792 detik. Nah, waktu yang tersisa dari 992 detik menuju 900 detik adalah 108 detik. Nah, untuk mengetahui warna lampu apa yang akan menyala pada detik ke 108, kami menuliskan interval lampu menyala. Intervalnya adalah sebagai berikut. Lampu merah akan menyala pada detik 1 sampai 98. Lampu kuning akan menyala pada detik 99 sampai 100. Lampu hijau akan menyala pada detik 101 sampai 130, dan lampu kuning akan menyala pada detik 131 sampai 132. Jadi pada detik ke 108, lampu yang menyala adalah lampu hijau. Oke, seperti itu penjelasan dari kelompok 4. Ya, bagaimana untuk kelompok yang lainnya? Apa setuju dengan penjelasan Novita? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Atau punya jawaban lain? Baik, Bu. Sebelumnya jawaban kelompok Dinda sama seperti kelompok 4. Cuma memiliki caranya yang berbeda, Bu. Caranya yang berbeda. Oke, coba stop sharing dulu ya Novita ya. Coba kita lihat jawaban dari Dinda dan kelompoknya seperti apa. Ya. Yang dimana ketika dijumlahkan, lama detik pada polanya adalah 132 detik. Nah, pada jam pukul 6.30 ke pukul 6.45, itu kan membutuhkan waktu 15 menit. Dan menit tersebut kita harus ubah ke detik, yang dimana tiap menit ada 60 detik. Jadi 15 kali 60 adalah 900 detik. Maka 900 kita bagi dengan 132, yaitu 6, dan memiliki sisa 108. 108 detik ini berada di warna hijau. Maka lampu start pada pukul 6.45 WITA, yang menyala adalah lampu hijau. Konsep dari kelompok 4 itu karena 132 itu merupakan pola yang berulang-ulang, 132 ditambah 132 ditambah 132. Jadi seperti itu konsep dari kelompok 4. Sehingga didapatkan juga 792 sama. Sehingga dikurangi. Cuman bedanya di
penyelesaiannya, ya penyelesaian untuk mendapatkan 108 itu, sekian detik yang tersisa itu. Nah, sedangkan di kelompok 5, dia menggunakan konsep pembagiannya. Jadi, bagaimana untuk kelompok lainnya? Ada yang pakai cara manual seperti menjumlahkan seperti kelompok 4? Ada kelompoknya? Tidak, Bu. Oh, tidak. Kelompoknya Sri, Tidak, Bu. pakai cara seperti apa, Sri? Pakai cara kayak punyanya Adinda. Oh, pakai caranya Adinda, ya. Jadi, sebenarnya tidak ada yang salah. Jadi, banyak cara. Jadi, bukan hanya satu patokan, oh harus dibagi saja. Tidak. Jadi, boleh juga menggunakan konsep dari perkalian. Ya, perkalian itu kan merupakan penjumlahan berulang. Seperti itu. Jadi, 132 dikali berapa yang dekat dengan 900? Oh, dikali 6. Ya, jadi sisanya lagi 108 seperti tadi yang Dinda juga lakukan, seperti itu sama konsepnya. Minta perwakilan untuk menyimpulkan satu orang. Ardi, Bu. Ya? Ardi, Bu. Oh, Ardi. Oke, silakan Ardi menyimpulkan kira-kira langkah pertama apa yang kamu lakukan kalau kamu dapat soal pola bilangan? Yang pertama, saya cari dulu yang diketahui dengan yang ditanyakan, Bu. Oke, ya benar. Itu konsep dasarnya dulu ya. Ketika kalian mencermati soal, kalian harus paham dulu. Yang pertama, apa yang diketahui? Oh, ternyata ini yang diketahui. Nah, sekarang yang kedua, informasi mana yang ditanyakan. Kemudian langkah kedua, Ardi, kalau sudah kamu tahu nih apa yang diketahui, apa yang ditanya, apa yang kamu lakukan yang kedua? Yang kedua, melangkah dari apa yang diketahui untuk menyelesaikan soalnya, Bu. Ya, jadi yang kedua, langkahlah dari yang diketahui. Oh, diketahui ini seperti tadi ya soal nomor 1. Oh, diketahui dia berada di selatan. Oh, berarti dihitung dari 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Kemudian oh berada di sebelah timur. Oh, timur itu merupakan bilangan genap. Berarti dari sana juga melangkah seperti itu contohnya ya. Jadi memang benar. Yang kedua adalah pakai informasi apa yang diketahui untuk menentukan apa yang dicari. Dan yang terakhir, jika suku ke N sangat besar, maka buat bentuk umum UN, kemudian disubsidi nilai N-nya. Oke, jadi kalau menurut Ardi nih, kalau N-nya sangat besar sekali, jadi buat bentuk umumnya. Ya, bentuk umumnya seperti apa, baru disubstitusi. Ya, substitusi nilai N-nya seperti apa. Ya, jadi ketiga itu. Kesimpulan yang ketiga ya, kalau udah dapat soalnya sudah tahu, diketahui sudah tahu, ditanya sudah tahu, melangkah dari sana, ternyata ditanyanya dalam jumlah N yang sangat besar, kan tidak mungkin hitung manual seperti yang kasus pemilihan OSIS tadi itu kan, hitung satu-satu tidak mungkin. Sehingga lakukanlah cari dulu UN-nya. Jadi selama proses pembelajaran ini semuanya sudah berjalan dengan baik, luar biasa, kalian hebat ya. Jadi sudah ada yang bertanya, sudah ada yang menjawab, sudah ada juga yang keliru tadi, tidak apa-apa ya. Jadi proses belajar. Tepuk tangan dulu kalian, luar biasa ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nanti itu yang akan kita pelajari ya. Jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, sebelumnya Ibu tanya dulu, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Oke, jadi karena tidak ada yang ditanyakan, karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri sekarang kegiatan ini dengan doa bersama. Untuk doa, kembali ke Putri, Ibu persilakan memimpin. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, jadi setelah kalian stop meeting ini, nah silahkan nanti kalian menjawab kuis yang ada ya. Jadi Ibu berikan waktu sampai jam 10. Jadi silahkan dijawab soalnya, nanti silahkan di-share, kirim ke Google Classroom-nya. Paham ya anak-anak? Oke, jadi akhir kata Ibu ucapkan terima kasih, selamat siang, selamat beristirahat.